Ya, pemirsa, kami sudah terhubung dengan keluarga korban. Ada kakek korban, Pak Rizal, bersama dengan ibu korban, Ibu Nova. Pak Rizal dan Ibu Nova, selamat siang. Selamat siang, Pak. Ya, Ibu Nova, Pak Rizal, kami ikut berbelasungkawa atas kejadian ini. Semoga keluarga bisa tetap sabar dan tabah atas kejadian yang menimpa Gian. Mungkin saya akan langsung bertanya kepada Pak Rizal. Pak Rizal, apakah betul dari pihak keluarga korban, dari keluarga Gian ini memilih untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, tidak melalui kepolisian? Betul demikian, Pak Rizal? Betul, karena di pihak eh, yang menabrak anaknya itu sudah dari ketempatannya semenjak dia dari rumah sakit sampai dia dikebumikan, dia tetap melaksanakan bantuan sampai selesai. Jadi sudah terbuka hati saya untuk berbuat baik kepada dia. Nah, dia bukan orang jauh, kita keluarga saya juga ada dalam negara ini. Sedangkan bapaknya sama dari dulunya udah sama. Ya, Pak Rizal, mohon maaf Pak Rizal, suaranya sedikit tidak terdengar. Mungkin bisa berbicara lebih keras begitu supaya kami bisa mendengarkan. Pak Rizal, saya tanya lagi, apakah betul memang keluarga dari korban, keluarga dari Gian ini mengenal pelaku yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, MH yang berumur 13 tahun. Betul demikian, Pak Rizal? Betul, Pak. Oke, Betul. baik. Apakah ini yang menjadi alasan dari keluarga Gian ini, keluarga Pak Rizal bersama dengan Ibu Nova untuk memilih menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan, Pak Rizal? Betul. Baik. Komunikasinya seperti apa, Pak, dengan keluarga dari MH ini? Jadi keluarga MH ini semenjak dari di rumah sakit sampai ke pemakaman, dia tetap membantu sampai menyelesaikan pemakaman cucu saya ini. Oke, baik. Saya ke Bu Nova ya. Bu Nova, betul Bu, Ibu sudah ikhlas begitu mengenai kejadian yang menimpa Gian ini. Kalau kita melihat videonya yang viral kan sangat sedih sekali ya bisa melihat kejadian itu menimpa Gian yang sedang mengambil air wudhu. Bagaimana Bu? Ya, kami sudah ikhlas. Jadi keinginan dari Ibu Nova sebetulnya seperti apa, Bu? Jalan damai aja. Baik. Komunikasinya dengan pihak keluarga dari MH seperti apa, Bu? Keluarga pelaku sudah datang ke rumah kami, sudah meminta maaf. Baik. Oke. Bu Nova mungkin bisa cerita sedikit, Bu. Ini keseharian dari Gian pada saat kejadian itu sedang sholat pada pukul berapa pada waktu itu supaya kita tahu nih ini kejadiannya nih dari awal sampai akhir hingga terjadi kejadian itu seperti apa? Mungkin sepengetahuan Ibu Nova bisa cerita, Bu. Kejadian kemarin itu seperti apa sih? Kalau saya waktu itu saya di rumah kontrakan saya tidak tahu juga kejadiannya seperti apa. Bapaknya Gian yang ngabarin kalau anaknya kecelakaan. Gian kan besarnya sama kakek sama neneknya. Jadi Baik. Pada pukul berapa, Bu? Pada kapan, Bu, Ibu melihat video yang kemudian viral itu, Bu? saya melihat video viral itu Apakah udah tersebar luas. Oke. Ya. Iya, saya melihatnya. Begini, Pak, saya tambahkan, Pak, ya. Ya, silakan Pak Rizal. Ya, Pak. Saya tambahkan begini. Saya kan waktu kejadian itu saya nggak juga di rumah di kantor. Tetapi waktu di rumah istri saya, neneknya, dia kan waktu pas masuk asar itu dia kan pergi ke masjid. Jadi dia mengaji setelah sembahyang asar. Jadi waktu pas masuknya azan sholat asar, dia mengambil uduk di bawah itu. Nah, pas waktu mengambil uduk itulah dia
kena musibah itu. Mhm, mhm. Pak Rizal sendiri menilai mengenai video itu seperti apa, Pak Rizal? Sampai sekarang saya nggak pernah saya lihat video itu, Pak. Sampai sekarang saya nggak tega melihat cucu saya kayak gitu, Pak. Mhm. Baik, baik. Seberapa dekat sih keluarga ini dengan keluarga pelaku, Pak Rizal mungkin bisa cerita? Kalau masalah kedekatannya, oh, agak jauh juga, Pak. Tapi bapaknya sering main sama saya, sama kakeknya ini. Baik. Pak Rizal, apakah kemudian kalau kita cermati mengenai tindakan ini kan tersangka MH ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan kan pihak keluarga sudah memutuskan untuk menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan. Nah ini bagaimana kelanjutan dari proses hukumnya nih Pak Rizal? Karena yang membuat apa ini di bawah umur, karena saya juga kalau cucu saya ini kan nggak mungkin kembali lagi. Dia udah senang di alam sana. Jadi saya sebagai kepada masyarakat yang ada di Indonesia ini, janganlah kasih sama anak-anak itu motor yang di bawah sebelum dia pantas untuk mendapatkan motor itu. Hanya itu yang dapat saya beritahu kepada seluruh orang tua, guru-guru yang ada di sekolah-sekolah yang di SMP itu, cobalah perhatikan anak-anak yang kayak gitu. Itu, Pak. Oke, baik. Saya terakhir kepada Ibu Nova. Bu Nova, mungkin bisa cerita sedikit, Bu. Ini Gian ini seperti apa sih, Bu, anaknya? Ya, dia baik. Tapi 3 hari sebelum pulang ke rumah Allah, dia sempat membuat kenangan sama saya. Dia minta dimandiin, minta disuapin, minta digarut punggungnya, minta jajan. Pokoknya minta dipeluk tidur. Itu saja, Pak. Baik. Sekali lagi Bu Nova dan Pak Rizal, kami ikut berbelasungkawa, kami ikut berduka atas meninggalnya Gian dalam kejadian ini. Semoga keluarga bisa tabah dan sabar. Terima kasih Ibu Nova, terima kasih Pak Rizal atas waktunya bersama kami di Metro TV dalam program Metro Siang. Selamat siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.